Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha minka anha wa li antashab jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Ini ada 3 bagian ya, yang ketiga-tiganya itu memiliki koneksi atau memiliki hubungan yang sangat erat. Bagian yang pertama adalah bicara tentang pokok persoalan, kira-kira begitu, yakni bagaimana orang ini kemudian bisa tergelincir untuk berbuat maksiat, di mana definisi maksiat adalah melanggar perintah sekaligus larangan, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana resep ya untuk bisa memaksimalkan diri agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar tadi itu. Harus bersahabat dengan siapa, harus bergaul dengan siapa ya. Lalu kemudian di bagian yang ketiga, ya sebuah pertanyaan yang sifatnya tidak perlu jawabannya. Kok ada orang yang bodoh tapi justru ya, lebih ingat kepada Allah, sebaliknya orang alim kok malah lupa, ya, kok malah kemudian menuruti hawa nafsunya. Nah, untuk bisa lebih detail ya ke arah situ, kita bacakan dulu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin, utawi pokok utawi asal saben-saben maksiat. Definisi maksiat itu apa? Ai mukhalafatin, ya, sesuatu yang melawan, sesuatu yang nulayani ya. 5 maring barang amaro kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma wa nahalan wis nglarang sapa Allah anhu saking ma. Pokok atau pangkal dari seluruh kemaksiatan atau segala kemaksiatan. Apa sih sumber ya? Apa sih hal yang menyebabkan orang itu berbuat maksiat? Sekaligus wa aslu kulli ghaflatin, ya, ini ada wawu ya di dalam kurung itu wawu ataf ya. Kita tahu dalam tata gramatikal bahasa Arab, fungsi dari wawu adalah menghubungkan, yang antara yang dihubungkan dengan yang menghubungkan tentu memiliki posisi yang sama. Karena di dalam kalimat sebelumnya aslu kulli maksiatin ya, posisinya jar maksiatin ya, maka perlu wa ghaflatin ya. Bacanya wa ghaflatin, jar juga karena asli kalimatnya adalah wa aslu kulli ghaflatin. Dan adapun utawi asale sekabehane lali gitu ya. Lil qalbi maring ati an hadratir rabbi, saking ngarsane Gusti Allah. Lagi-lagi sama wasyahwatin lan utawi ya, pangkale utawi sumbere kasekabehane itu saben-saben syahwat nafsaniyatin kang bangsa nafsu. Wahya utawi syahwat. Apa yang dimaksud dengan syahwat di sini ya? Wahya utawi syahwat nafsaniyah iku at-ta'alluqu ya, tergantung atau selalu selalu terpengaruh begitu, selalu bergantung bima dengan barang atau bima kelawan barang yushilu kang nyibuaken apa ma anillahi saking Gusti Allah taala. Jadi Syarah Al-Hikam atau Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, bukan syarah ya. Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini mencoba memberikan informasi kepada kita sekalian, apa sih sebetulnya orang itu bisa tergelincir kepada perbuatan maksiat, hati bisa lupa, dan bahkan syahwat itu bisa tumbuh, kira-kira begitu ya. Bahkan bisa mendominasi dan melupakan diri dari Allah Ta'ala begitu. Ternyata sumber dari seluruhnya ya, 3-tiganya ini, baik sumber maksiat, kemudian sumber kelupaan ya, hati yang lupa, hati yang lalai ya, sekaligus juga syahwat yang kemudian meningkat luar biasa ya, adalah ar-ridha anin nafsi. Apa itu pengertian ar-ridha anin nafsi? Nuruti semua nafsu, kira-kira begitu. Jadi keinginan yang menghampiri kita ternyata belum punya filter, belum punya
piranti untuk bisa menyaring ya, untuk bisa menverifikasi ketika muncul keinginan dalam diri kita. Kita kalau tidak mampu menfilter apakah keinginan itu baik, ya, apakah itu keinginan itu tepat, apakah keinginan itu pas dengan situasi dan kondisi misalnya, maka kalau kita tidak mampu mensaring tadi, tidak mampu mengarahkan keinginan tadi, maka kita akan terjebak dalam perbuatan maksiat, lupa kepada Allah, sekaligus syahwat kita kemudian makin dominan. Jadi ini bagian yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Jadi menuruti semua hawa nafsu ya, semua yang muncul dalam diri kita, keinginan yang muncul dalam diri kita ini, kita tidak mampu melakukan filter, kita tidak mampu melakukan filterisasi ya, untuk menimbang, untuk menghitung, untuk mempertimbangkan, untuk kemudian mengkondisikan dengan situasi kita yang terkini lah kata Allah itu. Karena kadang-kadang keinginan yang baik ya, tapi ketika situasinya tidak kondusif ya, situasinya tidak mendukung, itu juga kemudian kita bisa terjebak untuk berbuat yang tidak proporsional, kalau begitu. Nah, ar-ridha anin nafsi begitu ya, sebagai sumber dari seluruh kemaksiatan sekaligus juga kelupaan hati ya, dan juga syahwat yang semakin meningkat tadi itu, menurut siapa? Bi ijma'il arifina, kelawan kesepakatane para wong-wong kang padha arif, wa arbabil qulubi, lan kesepakatane wong-wong kang padha duweni peninggal ati. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini bagian yang pertama begitu ya. Jadi kita dibawa untuk bisa mengidentifikasi terhadap diri kita begitu ya. Mengapa kita sampai terjebak ya? Mengapa kita sampai berbuat dosa, berbuat maksiat ya? Saya dalam kesempatan yang lalu ya sempat bercanda, kita ini kadang-kadang memang tidak bisa sepenuhnya atau 100% selalu bersih begitu ya. Karena memang ya manusia hidupnya begitu itu. Saya sampai bercanda, kadang-kadang kita itu STMJ begitu ya. Sholat terus, maksiatnya jalan kan gitu kan. Nah, di hikmah yang ke-35 ini kita diberi informasi lah oleh Ibnu Athaillah Sakandari agar mampu mencermati sekaligus mampu mengidentifikasi sebab pokok atau sumber ya, dari segala kemaksiatan, segala kelupaan hati ya, sekaligus juga syahwat-syahwat nafsaniyah ya, keinginan-keinginan yang justru mampu menjauhkan kita dari Allah, itu sebabnya apa? Pangkalnya apa gitu ya. Ternyata adalah ar-ridha anin nafsi. Segala yang tumbuh dalam keinginan kita, dalam diri kita itu kita tidak mampu menfilter. Jadi itu sebab-sebab utama. Sehingga kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, ingin menghindarkan diri dari segala sumber kemaksiatan tadi, sekaligus menghindarkan diri dari hati yang lalai, sekaligus juga menghindarkan diri dari syahwat yang berlebihan, ya caranya kita identifikasi keinginan tadi itu. Jadi apakah keinginan itu baik? Misalnya begini, kemarin kita sempat memperbincangkan ya, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya, barang siapa yang awalnya cemerlang, lalu di tengahnya juga konsisten, lalu kemudian di akhir juga akan mendapatkan kecemerlangan. Demikian juga di hikmah yang sebelumnya ya, min alamatin najhi fin nihayat ya, salah satu tanda keberhasilan di akhir adalah arruju ilallah fil bidayat, adalah kembali kepada Allah di permulaan. Ini sebetulnya ada satu rangkaian, tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena yang saya amati memang Ibnu Athaillah Sakandari ini, kalau dalam bahasa akademik kita sekarang itu, ketika menuliskan gitu ya, undian-undian hikmah, ini ternyata sangat sistematis. Saya ketika membaca dari awal sampai akhir gitu ya, undian-undian hikmah ya, sebanyak 264 ya, dalam versi yang saya baca ya, dalam Syarah Asy-Syarqawi ini rupanya memang disusun sedemikian rupa secara tematik begitu ya. Ini istilah saya, secara tematik. Jadi kita di hikmah yang ke-35 yang
kemarin kita juga membahas hikmah ke-34 dan ke-33, itu sebetulnya sedang bicara tentang bagaimana kita menata hati. Jadi ya, yang sebelumnya ya, kita sudah diperkenalkan dengan bagaimana how to plan, how to execute, dan how to get begitu ya. Di hikmah yang man asraqat bidayatuhu sekaligus yang min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju' fil bidayat. Jadi sekarang kita diperkenalkan kepada satu tema bagaimana kita bisa menata batin, bisa menata hati, atau dalam bahasa kita sekarang mungkin manajemen hati lah begitu ya. How to manage, bagaimana kita mampu memanage rasa atau rasa jati yang ada dalam diri kita. Yang pertama, resepnya adalah kita harus mampu mengidentifikasi sumber-sumber tadi kemaksiatan, sumber-sumber kelupaan, dan sumber-sumber syahwat yang semakin dominan. Ternyata sumbernya adalah kita terlalu menuruti semua keinginan yang muncul dalam diri kita. Tentu sebagai manusia, kita tidak mungkin nggak punya keinginan, begitu ya. Semua punya keinginan. Kita ingin maju, kita ingin pinter, kita ingin berprestasi, kita ingin baik, kita ingin lebih dari yang lain, ya kita ingin macam-macam ya. Semua keinginan itu pasti menghampiri kita. Apalagi kalau kemudian lingkungan di mana kita berada ini juga kontestasinya sedemikian keras gitu, atau sedemikian luar biasa, maka tentu kita tertantang untuk kemudian memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya adalah, ya apa caranya begitu ya? Bagaimana caranya kemudian kita ini mampu selektif, mampu proporsional ya? Lagi-lagi kata yang menurut saya pas untuk memahami sekaligus mencermati dan juga menindaklanjuti ya nasihat-nasihat dari Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah proporsionalitas. Hidup manusia nggak mungkin lepas dari keinginan. Hidup manusia tidak mungkin lepas dari nafsu. Hidup manusia tidak mungkin lepas dari sifat-sifat kemanusiaan yang melekat. Yang dalam filosofi Jawa disebut dengan saptoronggo. Ada 7 kuda yang melekat dalam diri manusia itu. Ya, marah, sedih, dengki, gitu ya. Empati, ya. Saya sampai nggak hafal 7 itu. Ya. Tetapi kapan kita harus marah? Kapan kita harus sedih? Kapan kita harus empati? Kapan kita harus move on? Kan semuanya proporsional, kata lebih gitu. Jangan kemudian dibalik-balik, kira-kira begitu. Nggak mungkin kita sebagai umat manusia atau sebagai manusia biasa tidak punya rasa marah begitu ya. Pasti kita punya rasa marah. Nah, melalui kajian tasawuf, kajian kalam hikmah di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, sekali lagi yang perlu kita lakukan ada proporsionalitas, sama begitu. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi 3 bagian di dalam hikmah yang ke-35. Sebaliknya, ya, wa aslu kulli ta'atin, atau saya baca dulu ya, mengapa kemudian ridho anin nafsi, nuruti semua hawa nafsu ini menjadi sumber, ya, menjadi sumber dari maksiat, ya, perbuatan yang melawan larangan Allah dan perintah Allah, kira-kira begitu ya, mukhalafatin lima amarallahu bihi wa naha anhu itu pengertian syarahnya. Lalu ghaflah adalah penyakit hati atau hati yang lupa atau hati yang lalai ya, yang mestinya dekat sama Allah tapi kemudian gelap begitu ya. Kemudian wasyahwatin dan juga nafsu yang begitu tinggi ya, at-ta'alluq bima yushhilu anillahi ta'ala, jadi terkait dengan sesuatu yang kemudian sesuatu itu melupakan kita atau menyibukkan kita untuk ingat pada Allah, kira-kira begitu. Saking senengnya gitu ya, saking saking sibuknya waktu kita dengan sesuatu yang sedang kita suka itu sampai kita lupa kepada Allah. Nah, pengertian ar-ridho anin nafsi ini mengapa bisa menjadi sumber dari seluruh maksiat, kelupaan atau kelalaian sekaligus syahwat tadi itu? Li'anna ridho anha yujibu taghtiyata uyubiha wa masawiha wa yusayyiru qobi hasanat. Ini saya bacakan. Li'anna ridho krana saat temene ridho anha saking nafsu ya. Iku yujibu nekaaken apa ridho nekaaken taghtiyata uyubiha ing nutupi pira-pira keeleane nafsu. Wa masawiha ya, lan kesalahane nafsu.
wa yusayyiru lan dadekaken apa ridho qabihaha ing eleke nafsu hasanan ing bagus. Jadi karena kita terlalu menuruti semua keinginan yang hadir dalam diri kita tadi, semua keinginan kita tidak kita saring, ya, tidak kita filter, tidak kita pertimbangkan, ya, dampaknya, efeknya, gitu ya, dan seterusnya, maka kemudian hal-hal yang buruk itu menjadi seolah-olah baik. Nah, ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kita resapi bagi kita semua sebagai seorang pendidik sekaligus sebagai seorang pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Kadang-kadang ide itu begitu banyak. Ya. Keinginan itu begitu banyak. Ya tadi, kita pengen maju, kita pengen move on, kita ingin beralih kepada sesuatu yang lebih menjanjikan, kira-kira begitu ya. Itu senantiasa hadir ya tadi, karena kita ini manusia. Apalagi kita melihat orang berprestasi, melihat orang punya sesuatu yang lebih dari yang kita punya, ya. Selalu akan hadir seperti itu. Nah, kalau kemudian kita tidak mampu memfilternya, ya, kalau kita tidak mampu mengarahkannya, dan kalau kita tidak mampu menempatkannya secara proporsional, tepat atau tidak keinginan itu, pas atau tidak, kalau kita terapkan dalam organisasi kita ngelihat anak buah kita masih seperti ini, kira-kira kejauhan enggak misalnya, dan seterusnya. Itu maka akan melahirkan kearifan, ya, akan melahirkan kearifan dalam diri kita untuk menjadi seorang pemimpin yang jauh lebih baik. Ibu bapak yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Wa aslu kulli ta'atin, bagian yang kedua. Ini yang dicetak tebal dalam kurung. Lan anapun utawi pokoke, ya, saben-saben ketaatan. Apa yang dimaksud dengan taat, ya? Apa yang dimaksud dengan ketaatan? Muwafaqatin lil amri wan nahyi. Ya. Yang dimaksud taat ya sesuai dengan perintah dan larangan. Ini hari Jumat ya. Para khotib kan biasanya selalu mendefinisikan ya apa yang dimaksud dengan takwa. Ya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu sebuah rutin atau rutinitas yang disampaikan oleh seorang khatib kepada jamaah sholat Jumat. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan dan ya, meninggalkan apa yang dilarang. Nah, terkait dengan menjalankan yang diperintah sekaligus meninggalkan yang dilarang saja, gitu kan. Kita di dalam hikmah yang sebelumnya ya, seingat saya di hikmah yang kelima begitu ya, hikmah yang kelima dalam Al-Hikam itu ada kalimat ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka begitu ya mimma tuliba minka dalilun ala intimasil tasiroti minka. Kesungguhan kamu gitu ya, atau kesungguhan kalian melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu yang sebetulnya sudah ditanggung oleh Allah. Pada saat yang bersamaan, kalian menganggap remeh segala sesuatu yang sudah diperintahkan pada Allah. Gitu ya. Jadi sungguh-sungguh berusaha, mengusahakan sesuatu, menjalankan perintah, kira-kira begitu ya. Melaksanakan semua usaha. Tapi ternyata sesuatu yang sedang kita kejar itu sudah menjadi catatan, gitu. sudah menjadi sebuah kepastian atau takdir Allah, kira-kira begitu. Lalu pada saat yang bersamaan kita justru melalaikan ya, apa yang diperintahkan. Jadi kesungguhan untuk melaksanakan perintah yang sudah ditanggung ya, tapi melalaikan sesuatu yang sebenarnya diperintah, itu merupakan salah satu indikator matinya ya, atau gelapnya penglihatan batin seseorang. Itu di awal ya, di hikmah yang kelima kita sudah diingatkan begitu. Artinya apa? Lagi-lagi semua berpulang kepada proporsionalitas. Ikhtiar wajib dan harus proporsional. Kemudian tawakal juga wajib karena kita tidak mampu mengetahui takdir Allah sehingga harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah isti'anah, ya, memohon pertolongan kepada Allah karena memang Allah adalah zat yang adil qudrati yang bisa memberikan anugerah kepada siapapun hambanya yang dikehendaki. Aslu kulli ta'atilan anapun utawi pokok saben-saben taat muwafaqatin lil amri wan nahi wa yaqratin ayat tegese
asal atau pokok saben-saben kesadaran ya. Kalau tadi yaqdhah ini adalah lawan dari ghaflah begitu ya. Wa yaqdhatin lan utawi asale piro-piro kesadaran katakanlah begitu ya. Wa ifatin dan asal utawi asal lan asale saben-saben uluwil himmah anis syahwat, jadi mampu mengekang ya, atau mampu memanage syahwat ya. Iku ada muridho orananane nuruti mingka saking siro anha saking nafsu. Jadi kalimat yang kedua atau diksi yang kedua ya, beliau katakan bahwa pokok dari segala ketaatan sekaligus kesadaran dan juga manajemen syahwat yang bagus kata kalau begitu adalah kita tidak semata-mata nuruti hawa nafsu atau nuruti semua keinginan yang menghadiri kita. Nah, ini bagian yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan berpanjang kalam begitu ya, karena sarahnya pun juga memberikan informasi yang tidak begitu spektakuler ya, biasa-biasa saja ketika menjelaskan apa sih sebetulnya sumber dari ketaatan, sumber dari kesadaran, dengan sekaligus sumber dari kemampuan untuk memanage syahwat tadi itu. Lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua, yakni bagaimana kita ya setelah kita mengetahui pokok dari baik itu kemaksiatan maupun juga pokok dari ketaatan, kita masuk ke bagian kedua untuk mengetahui bagaimana salah satu strategi yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa menjadi orang yang sadar, kita senantiasa orang yang bisa berbuat taat dengan baik, sekaligus juga kita bisa gitu ya, melakukan proporsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsihi khairun laka min antas haba aliman yardo an nafsihi. Wali antas habalan utawi olehe ngancani siro. Ini malah kalau kita lihat dalam syarahnya ada kalimat ay wallahi li antas haba ayyuhal muridu. Jadi maknanya wali antas haba lan demi yakti utawi olehe ngancani siro. Ini cara makna pesantren begitu. Lan demi yakti utawi olehe ngancani siro ayyuhal muridu wahe wong-wong kang padha ngarepaken wusul maring Gusti Allah. Jadi sesungguhnya wallahi demi Tuhan katakan begitu. Kebersamaan kalian kira-kira begitu. Ketika kalian membersamai seseorang yang bodoh, wali antas habalan demi yakti utawi oleh ngancani siro jahilan ing wong kang bodoh. Bodoh itu apa? Bil ulumil dzahiriyati kalawan ilmu kang bangsa zahir ya. Layar do an nafsihi kang orang ridoni sopo jahil an nafsihi saking nafsune jahil ya. Iku khairun lebih bagus laka maring sira min antas sapa ketitimbang yen to ngancani sapa sira aliman ing wong kang alim, wong pinter tetapi yardo an nafsihi aking tetapine selalu menuruti hawa nafsunya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini mengingatkan kepada kita untuk betul-betul selektif. Selektif di dalam bergaul, gitu ya. Karena lingkungan ya itu setidaknya akan memberikan pengaruh kepada kita dalam kita bersikap sehari-hari. Kalimat ini menurut saya sangat ekstrim, ya. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsi. Kita bersahabat, membersamai ya orang-orang yang secara ilmu sebetulnya pengetahuannya sedikit begitu ya, nggak pinter begitu ya, tetapi konsisten, tapi hati-hati di dalam hidupnya ya. Kelihatannya orang itu bodoh, tidak begitu alim, tidak bisa baca kitab kuning lah itu gitu ya, dibandingkan dengan kita orang-orang YN gitu ya, yang tahu hukum Islam, yang tahu hukum Allah, kira-kira begitu. Baca Quran ngerti, baca hadis ngerti gitu ya. Tapi kelakuan kita ternyata sakarepe ya, kadang-kadang khelah, kadang-kadang mencari-cari ya, kadang-kadang apa ya istilahnya mencari dalih ya untuk kemudian bisa berbuat yang tidak baik.
Nah, bersahabat dengan orang yang alim tetapi tadi senantiasa menuruti hawa nafsunya, itu justru lebih buruk. Disarankan oleh Ibnu Athaillah lebih baik bersahabat dengan orang-orang yang tadi secara faktual ilmunya nggak seberapa bodoh, tetapi hati-hati di dalam melaksanakan ajaran Allah. Nah, ini tentu ya merupakan sebuah contoh yang ekstrim begitu ya. Katakanlah superlatif lah ya. Tentunya kalau kemudian kita bersahabat dengan orang yang alim dan tidak ridho atau tidak rela dengan nafsunya, tentu akan jauh lebih baik begitu ya. Ini kan sebuah tamsil, sebuah penggambaran, sebuah ilustrasi. Bagaimana kalau kita sudah tahu asal mula perbuatan dosa, ya, pokok dari kemaksiatan, pokok dari kelupaan atau kelalaian, sekaligus juga pokok dari syahwat. Lalu kita juga sudah diinformasikan pokok dari ketaatan, pokok dari manajemen diri yang sangat baik tadi itu. Lalu kita dihadapkan pada realitas praktis lingkungan kita. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Ya, maka kalau misalnya situasinya ideal, ya maka tentu harus kita ambil yang ideal, yakni bersahabat dengan orang-orang yang alim sekaligus tidak mudah ya dipengaruhi oleh nafsu, atau bersahabat dengan orang alim yang mampu memanage nafsunya dengan baik. Tentu itu lebih baik begitu ya. Tetapi seandainya kemudian faktanya di lapangan ternyata tidak seperti itu ya. Kita dihadapkan pada sebuah realitas kekinian misalnya, kok orang-orang alim yang notabene ilmu agamanya lebih bagus, lebih ngerti, tapi kok sakarepe gitu. Seolah-olah tidak kenal dosa, seolah-olah tidak tidak takut dengan hukum Allah misalnya begitu. Jarene wong alim tapi kok gaweane ndak karu-karuan kira-kira begitu. Kalau misalnya realitasnya seperti itu ya dalam lingkungan kita. Lalu yang kedua, ada orang lain yang ilmunya nggak seberapa, nggak pernah mondok begitu ya, nggak tamatan IAIN misalnya begitu, tapi kok sama agama itu lebih lebih hati-hati lah kira-kira begitu. Haliyahnya lebih hati-hati, tidak mudah menyalahkan orang, lalu tidak juga mudah ngakali aturan kira-kira begitu. Maka persahabatan kita dengan orang yang bodoh tadi itu ya jauh lebih baik daripada bersahabat dengan orang alim yang ya selalu menuruti hawa nafsunya, kalau begitu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kaitannya dengan hikmah yang ke-43. Saya ingat ya ketika membaca hikmah yang ke-43, yang mungkin saya juga pernah singgung dalam pertemuan sebelumnya. Kalimat di dalam hikmah ke-43 itu begini, la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang ya perilakunya tidak membangkitkan semangatmu untuk mendekatkan kepada Allah. Dan janganlah juga kalian bersahabat dengan orang-orang yang kalimat-kalimatnya atau kata-katanya ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini lagi-lagi ya kaitannya dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Ibnu Athaillah Sakandari ini ya kalau kita lihat dari sisi saintifik begitu ya, tata cara penulisan ilmiah kira-kira begitu, itu sangat sistematis. Artinya ada hal yang bisa ditafsiri oleh hikmah-hikmah yang lain begitu ya. Jadi kalau sedikit melebar kepada ilmu tafsir, ada semacam adagium atau ada kaidah yang dipegangi oleh ulama tafsir bahwa Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don begitu ya. Ini saya ketika membaca Al-Hikam ya, itu bisa menemukan kaidah al-hikmatu tufassiru ba'doha ba'don. Ini kan ya. Jadi hikmah yang satu bisa menafsirkan hikmah yang lain. Ketika tadi kita membicarakan wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi. Sesungguhnya demi Tuhan begitu ya. Kalian bersahabat dengan orang yang bodoh tapi tidak rela dengan nafsunya atau tidak kalah oleh nafsunya, kira-kira begitu.
itu jauh lebih baik daripada kalian bersahabat dengan orang-orang yang alim tapi kalah dengan hawa nafsunya. Ya. Ini tadi ditafsirkan lagi dalam hikmah yang ke-43 tadi yang kita belum sampai tentunya ya. Tapi di 43 ada hikmah yang tadi sudah saya bacakan. La tashab man la yunhituka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenung ke dimensi akademik selain tasawuf. Bahwa ketika kita membaca karya-karya ulama, itu rupanya dimensi keilmuannya itu luar biasa. Saya jujur ya, ya sebagai sebuah fakta ya, perjalanan hidup lah begitu ya.